Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara ya. Selamat siang, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Saudara, kita sudah banyak mendengar kesaksian ya, bagaimana pertolongan Allah nyata bagi setiap umat Allah yang senantiasa mau bersandar berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan ya, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat waktu kesempatan yang diberikan untuk melayani. Dan terima kasih juga kepada gembala di tempat ini, Bapak dan Ibu Gembala, yang boleh mempercayakan saya untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, sama-sama kita langsung saja buka Alkitab kita. Kita mau melihat firman Allah dan kita mau belajar bersama-sama, karena kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-22. Saya percaya kita semua sudah tahu peristiwa di dalam pasal 22 ini saudaraku ya. Dan juga mungkin anak-anak sekolah minggu lebih hafal. Tetapi melalui firman yang akan kita baca pada saat siang hari ini, di sini kita akan melihat nanti seberapa besar kasih dan cinta kita kepada Tuhan ya. Kejadian 22, saya jemput bangkit berdiri. Oh ya. Haleluya. Kita baca bersama-sama di dalam ayat 11 dan ayat 12 saudaraku ya. Kejadian 22 ayat 11 dan 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Puji Tuhan saudaraku, silakan duduk. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, tadi saya sudah katakan bahwa saya percaya kita semua sudah tahu peristiwa di dalam pasal 22 ini saudaraku ya. Dan ketika nanti kita akan pelajari firman Allah ini saudaraku, di sini kita akan melihat seberapa besar kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Saudara, di dalam pasal ini dikatakan bahwa kepercayaan Abraham itu diuji. Ya. Kita tahu siapa itu Abraham, saudaraku. Dia bapa dari segala orang benar, orang yang beriman. Dan Alkitab mencatat bahwa Abraham adalah orang yang sangat kaya. Orang yang sangat diberkati, saudaraku. Banyak emasnya, banyak peraknya, banyak ternaknya saudaraku. Mau sapi, domba, kambing dan sebagainya saudaraku. Alkitab mencatat Abraham ini orang yang sangat kaya. Orang yang sangat diberkati. Ya. Kalau tadi satu ibu mengatakan bahwa kalau di PIK itu identik orang-orang yang kaya ya. Ya, di garasinya aja speedboat saudaraku ya. Ya, itu orang-orang yang banyak duit. Tetapi Abraham bukan hanya kaya secara finansial, tetapi dia adalah pribadi yang kaya di dalam Tuhan saudaraku. Ya, kita tahu saudaraku bahwa Abraham dia memperoleh anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu di usia yang sudah sangat lanjut. Ya, umur 100 saudaraku. Dan dia mendapatkan anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu selama 25 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek saudaraku. Dan ketika dia mendapatkan Ishak, Alkitab mencatat dia sangat sayang. Dia sangat mengasihi, ya, karena memang itu anak perjanjian. Ya. Walaupun ada yang mengklaim yang dipersembahkan itu bukan Ishak tapi si ini. Tetapi saudaraku, sebagai orang yang beriman kita percaya bahwa anak yang dikasih Abraham adalah Ishak. Amin. Nah saudaraku, di dalam pasal ini Allah ingin melihat
sikap dan hati daripada Abraham. Ya, Abraham punya emas, Abraham punya perak, Abraham punya banyak ternak, dan dia sangat diberkati. Tetapi dia belum memperoleh anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya ketika Allah menepati janjinya memberikan Ishak, saudaraku, Abraham sangat sayang. Abraham sangat cinta karena dia percaya melalui anak ini warisannya akan diteruskan kepada Ishak. Tetapi saudaraku, singkat cerita, ketika Abraham menerima anak yang Tuhan janjikan, di sini Tuhan katakan bahwa Allah meminta Ishak untuk dipersembahkan. Nah, saudara, demikian juga dalam hidup ini. Kita percaya segala sesuatu yang Allah izinkan itu Tuhan punya rencana dalam hidup ini. Amin. Dan Tuhan mau lihat sikap dan hati kita. Apakah kita tetap loyal kepada Tuhan? Apakah kita tetap cinta kepada Tuhan? Atau mungkin hati dan kehidupan kita bisa berubah di hadapan Tuhan. Ayat 2 dikatakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yang Abraham sayang, yang Abraham tunggu-tunggu selama 25 tahun, yang Abraham terima di usia yang sangat senja sekali, saudaraku. Tetapi Allah minta. Nah, saudara, mungkin kita sering berkata, apakah Allah mempermainkan Abraham? Apakah Allah baku sedu ini? Apakah Allah bercanda? Kenapa anak yang selama 25 tahun dia nantikan, pada akhirnya Allah minta anak itu? Sekali lagi, saudaraku, segala sesuatu yang Allah izinkan itu Tuhan hanya mau lihat sikap hati kita. Amin. Apakah kita semakin cinta dengan Tuhan atau kita semakin berubah? Tetapi saudaraku, di dalam ayat 12 bahwa Allah berkata, Ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Saudara garis bawahi, sebab telah ku ketahui sekarang. Jadi saudaraku, melalui apa yang Allah izinkan, Allah mau melihat hati daripada Abraham. Bukan masalah Ishaknya, bukan masalah berkatnya, tetapi yang Tuhan hanya melihat apakah hati Abraham ini bisa berubah atau enggak. Saudara, kalau mungkin Tuhan minta Abraham kasih emasmu, bawa perakmu, bawa ternakmu, itu gampang, saudaraku. Banyak duitnya. Tapi kenapa yang Tuhan minta Ishak, anak tunggal, anak satu-satunya pada saat itu, saudaraku? Ya. Karena Tuhan tahu bahwa segala sesuatu yang sangat dikasihi itu bisa merubah sikap daripada manusia. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan, GPD Eklesia, terus tetap cinta kepada Tuhan. Amin. Tidak pernah berubah, tidak pernah goyah. Ya, saya sangat diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ya, apalagi tadi satu ibu, ya kan, bahwa terus tetap mau percaya kepada Tuhan, terus mau memuliakan nama Tuhan. Anak saya juga, saudaraku, sekolah di sekolah umum, ya, mukanya kan putih, agak sipit-sipit sama saya, saudaraku. Ya, seringkali juga mengalami itu dibully, saudara. Ya, mungkin karena ada faktor iri atau bagaimana. Dan anak saya juga, saudaraku, sempat fotonya ditaruh di, ya, di spanduk, saudaraku, sekolah, supaya meyakinkan, mempromosikan bahwa sekolah ini bisa juga kalangan di luar. Tetapi berjalan waktu, saudaraku, seringkali dia ditoyor, diselengkat, saudaraku. Saya sebagai orang tua, saya geram juga, saudaraku, ya kan. Waduh, ya kan. Kita bilang, anak jangan bawa dia. Minimal kalau enggak mau lawan, lari, menghindar. Ya, karena ngeri kan sekarang, video-video sekarang kan. Waduh, ya. Tetapi saya katakan bahwa
anak saya pasti Tuhan jaga dan lindungi. Ya. Yang terpenting kita terus tetap loyal kepada Tuhan, saudaraku. Kembali kepada firman. Jadi apapun yang Allah izinkan, apapun yang Allah luaskan, itu Tuhan mau melihat hati kita ini seberapa besar cinta dan kasih kita kepada Abraham, saudaraku. Kami pun sebagai hamba Tuhan terus minta kekuatan kepada Tuhan agar tetap berkenan di hadapan Allah. Apapun yang terjadi, biar bumi berubah, biar bumi bergoncang, kita tetap terus mau mencintai Tuhan. Haleluya. Kita terus tetap mau melayani Tuhan. Dan Alkitab mencatat, sebab telah ku ketahui sekarang, Allah mengetahui bahwa Abraham itu kualitasnya luar biasa, saudaraku. Dan Abraham percaya apa yang dia punya, apa yang dia miliki, itu semua daripada Tuhan, saudaraku. Dan ketika Abraham membuktikan hatinya, saudaraku, Allah menyediakan hewan yang untuk dikorbankan. Sebenarnya, saudaraku, Tuhan nggak mau mempermainkan Abraham, tetapi Tuhan hanya mau melihat hati Abraham ini berubah apa enggak. Demikian juga dengan hidup ini, saudaraku. Kalau di luar sana, saudaraku, banyak orang yang gonjang-ganjing, saudaraku. Jangan ini, jangan begitu, saudaraku. Mari, setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita dapatkan dari hamba-hamba Tuhan, kita terus mau melakukan dengan setia. Amin. Karena firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, saudaraku. Ya. Sekarang kan banyak, saudaraku, bukan hanya ahli-ahli teologi, ya, bahkan sampai kepada jemaat-jemaat awam, saudaraku. Ya. Sampai menginstruksikan jangan kasih ini, jangan kasih itu. Karena mungkin karena mereka sia. Tetapi namanya firman, saudaraku, itu bukan untuk dihilangkan, itu firman untuk dilakukan, saudaraku. Dan ternyata apakah Ishak dikorbankan? Tidak, saudaraku. Tuhan sediakan. Justru ketika Abraham terbukti kualitas hatinya, disitulah Allah menyediakan berkat, saudaraku. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Jangan sampai dalam hidup ini, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, mau ada berkat ataupun tidak ada berkat, jangan sampai kasih kita berubah kepada Tuhan. Amin. Terus kita mau tetap setia beribadah dan melayani Tuhan. Hanya itu, saudaraku, yang Tuhan mau lihat, ya. Karena semua ini punya Tuhan. Apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, itu punya Tuhan. Yang Tuhan mau lihat hati kita ini berubah apa enggak. Dalam Yosua pasal 7 ayat 1 dikatakan orang Israel, umat Allah, ketebusan Tuhan, berubah setia. Gara-gara kelakuan akan, saudaraku, orang Israel mengalami kerugian yang besar. Karena apa? Mengalami perubahan setia, mengalami perubahan hati, saudaraku. Jadi mari kita terus saling mengingatkan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita terus mau mengasihi Tuhan. Amin. Sampai pada akhirnya Allah berkata, sebab telah ku ketahui jemaat GPD Eklesia adalah jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan. Jemaat-jemaat yang punya kesadaran diri, beribadah dan mengasihi Tuhan. Ya, biarlah apa yang sudah disaksikan itu kita boleh bagikan bagi orang lain, supaya orang juga diberkati dan dikuatkan. Bagaimana pertolongan Allah nyata bagi setiap anak-anak Tuhan yang tetap mau berkomitmen dengan Tuhan. Saudara, kita kuat, kita bertahan itu bukan karena kita, amin, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kalau tadi Bapak Gembala singgung, waduh, saya jadi enak juga, ya kan, sekwil 4 ya. Biarpun dia juga lagi gonjang-ganjing, kita tetap adalah gembala, saudaraku. Haleluya. Ya, apapun yang terjadi, saudaraku, kita adalah gembala hamba Tuhan. Ya, jangan sampai kita
berubah semangat kita kepada Tuhan. Ya, kita dipanggil untuk melayani. Ya, mari saudaraku, kita terus mau mencintai Tuhan. Jadi jangan kita marah, jangan kita bersungut-sungut. Kalau ada sesuatu yang Allah izinkan, saudaraku, di situ Tuhan mau melihat hati kita mau berubah atau tetap semakin cinta. Dan terbukti, ya kan? Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ya. Jadi Allah bukan mempermainkan, tapi Allah izinkan supaya Tuhan mau melihat kualitas iman daripada kita, saudaraku. Kita setia kepada Tuhan. Kita bukan setia kepada manusia. Kita bukan setia kepada organisasi, tetapi kita mau setia, taat, melakukan setiap firman Allah. Orang yang cinta kepada Tuhan, orang yang kasihnya besar kepada Allah, dia akan selalu patuh, taat terhadap apa yang firman Allah sampaikan. Ya, Tuhan Abraham kan gak berbantah-bantah kan? Aduh Tuhan, emas saja kayak nggak boleh, perak kah, atau sapi kah, ataupun kambing kah? Abraham tidak nego, saudaraku. Ya, dia jalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi situ, saudaraku, tindakan kita lah yang bisa membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan. 2 Korintus pasal 8, saudaraku, ya. Firman Allah selalu baru dalam hidup ini. Haleluya. 2 Korintus pasal 8. Judulnya pelayanan kasih, ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara perhatikan, ini kesaksian Paulus tentang jemaat Makedonia. Ya, jemaat yang benar-benar terbukti cinta sayang kepada Tuhan. Ya, bukan Paulus banding-bandingin. Ya, dia katakan jemaat Makedonia, biarpun mereka banyak pergumulan, penderitaan, kesukaran, tetapi sukacita mereka meluap di dalam Tuhan. Mereka tetap memuliakan Tuhan. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak terpengaruh dengan itu semua, saudaraku. Karena mereka terbukti mereka mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Dan selanjutnya dikatakan, saudaraku, biarpun mereka sangat miskin, hepengnya sedikit, doinya sedikit, saudaraku, tapi mereka kaya akan kemurahan. Biar banyak doi, biar banyak hepeng, kalau tidak cinta doi, cinta Tuhan, saudaraku, wah, berat. Apa yang Paulus sampaikan itu bukan untuk membandingkan, tetapi menyaksikan. Ini loh orang yang benar-benar kasihnya luar biasa kepada Tuhan. Tadi saya sudah singgung, banyak sekarang di YouTube, saudaraku, orang yang menentang perpuluhan ABCD, saudaraku. Ya, entah itu karena faktor koncudu atau karena mungkin syah dengan melihat kehidupan hamba-hamba Tuhan. Ya, sampai sekarang, saudaraku, wah luar biasa. Sampai kesian jam-jam pendeta diviralkan, saudara. Tetapi, saudaraku, sebagai orang yang cinta Tuhan, namanya firman Tuhan harus kita lakukan. Amin. Ini bukan saya yang sampaikan, saudaraku. Ini firman Allah. Saudara percaya apa yang ada pada kita itu punya Tuhan? Apakah Tuhan kekurangan uang? Tidak, saudaraku. Tetapi Tuhan melihat apakah kita ini patuh, taat atau enggak. Justru Allah izinkan itu supaya kita tidak terikat dengan harta dunia ini. Kembali, saudaraku, jemaat Makedonia, biarpun mereka susah, tapi mereka luar biasa. Mereka bisa ambil bagian. Karena apa? Karena cinta Tuhan. Tidak perlu didorong-dorong, saudaraku. Punya inisiatif sendiri. Dan ini yang Paulus sampaikan, bahwa mereka memang benar-benar terbukti. Mau Abraham, mau jemaat Makedonia, hati mereka terbukti bahwa mereka mengasihi dan mencintai Tuhan. Mungkin saya persampaikan,
Paulus juga berkata di dalam Roma pasal yang terakhir, sampaikan salamku pada Trifena, Trifosa, Persis, 3 orang ini yang rela banting tulang. Ngapain? Karena cinta Tuhan. Saudara menopang pekerjaan Tuhan tempat ini bukan untuk menyenangkan Bapak Gembala, tapi karena kita cinta Tuhan. Amin. Haleluya. Kami pun juga melayani di daerah kampung, saudaraku, bukan untuk cari kesenangan daging ini, tetapi karena apa yang Tuhan sudah percayakan. Tugas kita hanya patuh dan taat terhadap firman Allah. Itu saja, saudaraku, ya. Jangankan Tuhan, di dunia saja, saudaraku, dalam persahabatan, dalam dunia pekerjaan, seringkali mungkin dibilangnya, aduh, saya mau tes dulu dia. Ini benar-benar kawan yang sejati atau kawan yang punya kepentingan, ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan bukan karena demi kepentingan. Amin. Karena benar kita cinta kepada Tuhan. Jadi saudaraku, mari terus kita jaga kasih kita kepada Tuhan. Dan apa yang tadi saya sampaikan melalui Kejadian pasal 22, di situ kita bisa melihat seberapa besar kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Ya. Abraham dengan patuh berjalan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hanya itu, saudaraku, yang Tuhan mau. Dan kita terbukti Tuhan siapkan ini, kamu korbankan. Jadi bukan masalah Ishaknya, saudaraku, masalah hatinya, kasih Abraham. Dan ternyata memang Abraham itu tidak pernah berubah. Kualitasnya memang teruji, saudaraku. Makanya keturunannya sangat diberkati oleh Tuhan. Sampai hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Demikian juga, saudaraku, ketika kita percaya, beriman kepada Yesus, kita diangkat menjadi keturunan Abraham. Amin. Orang-orang yang berhak menerima setiap janji yang Allah firmankan. Yang terpenting, terus jaga hati ini untuk terus memuliakan nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, ada berkat, tidak ada berkat, terus kita mau mencintai Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 4, dan kita lompat ayat 16, saudaraku. Siapa yang tidak kenal dengan Raja Usia, raja yang masih sangat muda, umur 16 tahun Tuhan lantik menjadi raja, saudaraku. Ya. Awalnya dia cinta Tuhan, dia takut Tuhan. Tetapi dalam ayat 16 Alkitab mencatat, ketika dia semakin besar, semakin kuat, semakin diberkati, dia berubah setia. Dan pada akhir kehidupannya, saudaraku, karena perlu dia berubah setia, dia melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Dia mengambil satu tugas yang bukan tugasnya, saudaraku. Dia merasa hebat, dia merasa kuat, dia merasa banyak berkat. Dia ambil tugas imam, saudaraku. Pada akhirnya dia kena kutuk dan mati dengan sakit kusta, saudaraku. Karena berubah setia, saudaraku, ada konsekuensi. Jadi, saudaraku, kalau Tuhan izinkan segala sesuatu untuk melihat hati kita, terus kita tetap mengucap syukur, karena Tuhan tidak pernah menjatuhkan kita. Amin. Justru Tuhan akan terus mengingatkan kita. Ya, ada berkat, tidak ada berkat, naik jabatan atau tidak, dipromosikan atau tidak, saudaraku, terus kita tetap mau mengasihi Tuhan. Amin. Karena berkat itu temporer, jabatan itu temporer, saudaraku, tetapi kasih kita kepada Allah itu kekal selama-lamanya. Amin. Jadi jangan sampai kita berubah setia. Usia yang awalnya diberkati, dia mengikuti jejak ini, saudaraku. Dia cinta Tuhan, dia rendah hati, tapi semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin berkati, semakin kuat, semakin berubah hatinya, saudaraku. Ya. Kemarin saya dengan teman satu angkatan berkata, kita saling mengingatkan, nanti ya kalau sudah diberkati, jangan sampai kita sudah mau buka pintu. Oh, tenang, kita saling mengingatkan, doakan, ya. Sebab
Bahaya kalau kita sampai berubah hati kita, apalagi berubah setia di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, marilah terus kita mau mencintai Tuhan. Amin. Kita terus mau mengasihi Allah. Mungkin keadaan kita belum mengalami satu perubahan, ya. Seringkali orang bisa berubah setia itu karena penderitaan, saudaraku. Tetapi seringkali juga karena berkat, karena jabatan, karena posisi, orang juga bisa berubah di hadapan Tuhan. Tetapi belajar dari Abraham, dia tidak terpengaruh. Amin. Dia tetap cinta Tuhan karena dia percaya apa yang dia punya itu dari Tuhan. Dan orang yang besar kasihnya kepada Tuhan itu sudah mati rasa dengan dunia. Seperti Paulus, aku tahu itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, tidak ada yang rahasia bagi saya. Dia tahu, karena memang hatinya fokus, memang melekat kepada Tuhan, karena memang dia cinta, dia mengasihi Tuhan. Saudara, dengan kekuatan kita terbatas, tapi kita berdoa, Roh Kudus, berikan saya kemampuan, berikan saya kekuatan. Saudara, kita sama, mau hamba Tuhan, mau jemaat, kita sama-sama manusia, rentan dengan kelemahan, rentan dengan keterbatasan, tetapi dengan kekuatan Tuhan kita bisa melewati semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Bila jemaat-jemaat eklesia seperti jemaat Makedonia, biarpun banyak pergumulan, banyak penderitaan, banyak persoalan, terus meluap sukacita, terus datang beribadah kepada Tuhan, tidak terpengaruh, saudaraku. Tidak terpengaruh keadaan dan kondisi. Terus melangkah, berjalan, datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan itu yang Tuhan mau. Ya, dalam Kejadian pasal 29, saudaraku, ayat 18 dan sampai 20. Yakub cinta kepada Rahel. Dia rela kerja 7 tahun untuk mendapatkan pujian hatinya. Ya. 7 tahun dia anggap itu seperti beberapa hari. Wah, saking besar cintanya. Waduh, ini kita pemai tua. Kita mesti dapatkan ini, tapi tulang rusuk, ya kan? Ya, semangat bekerja, saudaraku. Demikian juga orang yang cinta Tuhan. Oh, besok kita pejat pelayanan, kita mau datang lebih awal. Kita mau melayani, kita memuliakan Tuhan. Tidak rasa berat, saudaraku. 7 tahun dianggap seperti beberapa hari. Ya, memang gitu, saudaraku. Kalau orang lagi jatuh cinta, saudaraku, waduh, ya, mau hujan, mau petir, saudaraku, itu akan dilewati, saudaraku. Benar? Oh, ini sudah berkeluarga semua, ya. Betul toh, ya. Kita akan terobos semua, saudaraku. Ya, makanya Tuhan ingatkan kepada jemaat Efesus, ya. Jangan tinggalkan kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai berubah. Pas sudah dapat berubah, saudaraku. Aduh, ya kan, sekarang banyak video kan, video-video lucu TikTok, ya kan. Waktu masih pacaran, jatuh diangkat. Pas menikah, jatuh, pakai ngarep mata, katanya gitu. Itu kan banyak video-video lucu, ya kan, saudaraku, ya kan. Saya sampai ketawa, saudaraku, ya. Waktu masih pacaran, waduh, kesenggol dikit, waduh, nggak apa-apa. Pas menikah jatuh, waduh, nggak ada, mata taruh di mana, waduh, luar biasa. Karena sudah dapat. Nah, demikian juga Abraham sudah dapat nih Ishak, anak yang ditunggu-tunggu. Berubah gak hatinya? Enggak, saudaraku. Ya, artinya sudah dapat ataupun tidak, tetap kita mau cinta Yesus. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hati, saudaraku. Jangan sepanggal-sepanggal, jangan setengah-setengah, saudaraku. Dengan segenap hati, dengan kekuatan kita, kita mau mencintai Tuhan. Ya. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, 3 kali Tuhan berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia katakan, iya Tuhan. 2 kali dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan. 3 kali dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Sampai dia nangis.
Karena mungkin Simon pernah punya pengalaman. Dia pernah menyangkal Yesus, saudaraku. Dia pernah menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi dia. Dan Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Saudara ingat? Ternyata ketika Yesus ditangkap mati, disalibkan dan mati, saudaraku, murid-murid kehilangan pegangan. Murid-murid kehilangan pengharapan, kehilangan kekuatan. Bahkan sampai Simon Petrus balik lagi jadi nelayan, penjala. Padahal Yesus sudah pilih dia menjadi penjala manusia. Dia kembali lagi, dia ambil perahunya, dia kerja seperti biasa. Saya ingat dengan gembala saya, pendeta Om Siwi almarhum, saudaraku. Ya. Dia berkata begini kepada murid-murid, tetap bertahan melayani Tuhan. Berapapun jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, tetap bertahan karena dia senang. Biarpun mungkin muridnya jebolan dari Palembang, mungkin tidak banyak jemaatnya, mungkin masih ngontrak, masih merintis, tetapi bertahan dalam pelayanan. Karena banyak didengar, ya sudah naik pohon kelapa, so kembali ke habitatnya, saudara. Dan gembala saya itu, dia berjuang, dia rela sampai ke luar negeri supaya kita terus berjalan sponsor untuk mendidik tenaga-tenaga. Maka kalau dia sudah ingat, aduh, sudah naik kelapa, sudah kembali di kehidupan, dia sedih, saudaraku. Dan saya teringat, mau banyak tidak banyak jemaat, terus ada dalam pelayanan. Ya, sekelas Petrus saja, saudaraku, balik jadi nelayan. Padahal sudah Tuhan katakan kamu akan menjadi penjala manusia. Tetapi ketika keadaan kondisi, ketika Yesus ditangkap, Yesus disalib, Yesus mati, saudaraku, dia seperti orang yang kehilangan pengharapan. Dan pada akhirnya Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Saudaraku, yang Tuhan mau tanya, apakah kita mengasihi Tuhan? Tuhan tidak tanya berapa banyak uangmu, berapa banyak jabatanmu, berapa banyak pendidikanmu. Tidak, saudaraku. Tuhan tidak tanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Berulang-ulang Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tetapi kita seringkali berubah di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita terus mau mengasihi Tuhan. Amin. Apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang Tuhan berikan, saudaraku, kita kerjakan untuk menyenangkan Tuhan. Kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, tetapi jangan sampai cinta dan kasih kita berubah di hadapan Allah. Banyak contoh dalam Alkitab. Seringkali orang Israel berubah setia, berubah kelakuan, saudaraku. Padahal sudah diberkati, Tuhan percayakan kedudukan, Tuhan angkat, Tuhan permuliakan, tetapi hatinya berubah, saudaraku. Mari kita belajar seperti Abraham. Jangan sampai kita berubah. Amin. Haleluya. Kita berdoa, Tuhan berikan kita kekuatan. Kita berdoa, Tuhan berikan kita kemampuan untuk terus berkomitmen. Ya, memang seringkali kita gampang, sekali Yesus tetap Yesus, betul. Ya kan? Saya pernah ngobrol sesama hamba Tuhan. Firman Allah katakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak akan memusingkan soal penghidupannya. Tapi seringkali ketika, Pak, mau bayar uang sekolah. Saudara, anak saya bilang gini, kan dia kan mau study tour ke Jogja, dan mesti bayar ujian akhir, saudaraku, itu 2,8, saudaraku. Saya katakan gini, Sion, Papa usahakan bayar uang ujian dulu ya. Uang tur ngana udah iso, nggak usah ikut. Iya Papa. Ternyata namanya anak-anak lain di perut aja hati, saudara. Apalagi itu kan pas memang dia semua lulus kelas 9. Ya kan saya tahu anak ini kan, dia diam kayak saya, saudaraku. Ya nggak banyak lagi nih, iya. Tapi dari ini ya, oh Pak, sebenarnya anak ini suka ikut. Terus saya tanya,
Teman kamu banyak ikut nggak? Ikut semua Pak. Astaga Tuhan. Ya kan? Ikut semua ternyata. Saya coba bilang gini, kamu anak hamba Tuhan. Papa nggak kerja, nggak ada gaji. Ya. Dia bilang gitu. Berdoa. Iya Papa. Ya. Kalau adiknya kan setiap tahun kan ada retret. Kok ini kan 3 tahun sekali saudaraku. Memang pas-pas. Ya kan? Sudah mau deket-deket. Waduh. Kena demam berdarah dua-dua saudaraku. Anak kami. Dan kami terus mengucap syukur, Tuhan tolong. Betul saudaraku, pada akhirnya ada anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk membayar itu semua. Saya katakan kalau bukan Tuhan yang gerakkan saudaraku, ya, karena Papa ini hamba Tuhan, hidup dari kemurahan Tuhan. Kami juga mesti belajar. Yang penting saya Tuhan, dia bilang berdoa, jangan sampai ini ya. Kadang-kadang manusia, ini otak so kemana ya kan, so jalan-jalan mau kemana nih kan. Nah tapi tadi seperti ibu bilang kan, jangan kita berharap kepada manusia saudaraku. Seringkali itu mengecewakan, ya kan? Ya, saya teringat ya kan, sedangkan Elia saja Tuhan pakai janda yang miskin saudaraku. Seringkali kan kita fokus pada ini bos, ini donatur. Tapi saya katakan, biarpun banyak duit kalau tidak cinta Tuhan saudaraku, ya. Tetapi jemaat Makedonia, biarpun mereka miskin, tapi mereka cinta Tuhan. Dan terbukti saya katakan, betul kan Papa bilang, kalau Tuhan izinkan, kamu pasti ikut ke Jogja. Di situ saya latih saudaraku, anak saya. Papa mama enggak ada gaji, ya kan? Ya. Jarang undangan khotbah. Ya, karena memang melayani untuk ini. Untuk Tuhan. Ya kan? Kalau mau hitung derma di pelayanan saudaraku, nggak bisa hidup. Tapi kami bisa bertahan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Yang terpenting hati dan orientasi jangan berubah di hadapan Tuhan saudaraku. Ada berkat, tidak ada berkat, terus kita mengucap syukur, terus kita tetap setia menjalankan tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan. Amin. Haleluya. Saya katakan saudaraku kepada jemaat yang kami layani, hidup kita ini sepenuhnya dalam kendali tangan Tuhan. Ya, seperti bejana di tangan tukang periuk. Tuhan mau bikin bagus bisa. Tuhan mau bikin tidak bagus juga bisa. Yang terpenting kita percaya bahwa Tuhan yang kendalikan kehidupan kita. Sama seperti Putin, dia pegang koper saudara. Ya. Ada yang menafsirkan ini adalah tombol nuklir, saudara. Dia pegang, dia yang kendalikan. Demikian juga kehidupan kita, Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang atur. Yang terpenting saudaraku, yang Tuhan mau, jangan sampai hati kita berubah. Amin. Terus kita pertahankan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata,